Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sekarang Vita Cetastami dengan NIM 062 dari Matematika kelas B. Saya di sini ingin menjelaskan UAS algoritma dan struktur data. Langsung saja ke soal yang pertama, ada Truncateable and Rotatable Prime Challenge. Instruksinya, di sini kita menerima bilangan prima transformatif BPT, sebuah bilangan bulat positif tanpa digit 0, dikatakan bilangan prima transformatif apabila memenuhi semua kondisi di bawah, yaitu yang pertama, truncatable alternatif jika dihapus dikit secara bergantian, kiri kanan hingga habis, tentunya 739 391 menjadi 39391 menjadi 3939 menjadi 939 menjadi 93 menjadi 3, setiap hasil penghapusan adalah bilangan prima. Yang kedua, dicek rotatable-nya, semua rotasi siklis ke kiri dari N, contoh 197, 971, 719 juga harus bilangan prima. Yang ketiga, ada mirror truncatable, buat cermin N dengan membalik urutan, contohnya 739 391 menjadi 193937. Ulangi proses untuk hasil cermin tersebut, setiap hasil pemotongan alternatifnya juga harus prima. Implementasi fungsi Python-nya menggunakan klasifikasi BPT num yang mengembalikan valid bila num adalah bilangan prima transformatif, mengembalikan alasan kegagalan pertama yang ditemukan dengan salah satu string, yaitu jika yang pertama dicek jika not prime, jika bukan bilangan prima maka inputnya nanti not prime, jika mengandung digit 0, nanti inputnya has 0, jika gagal pada syarat pertama nanti outputnya file as run, gagal pada syarat 2 file rotation, gagal pada syarat 3 file mirror. Gunakan prinsip stack. Seluruh operasi pemotongan digit wajib dilakukan dengan menpas seluruh digit kedua. Stack kiri dan kanan melakukan pop sesuai pola dan menggunakan slicing string indexing. Langsung saja ke eksekusinya, itu menggunakan from collection import dequeuing, cocok untuk operasi stack kiri dan kanan karena bisa append, pop left dengan efisien. Yang pertama kita akan mengecek primanya dengan fungsi isPrime. Definisi isPrime sama dengan n, if n lebih kecil dari 2 return false, karena jika lebih kecil dari 2 berarti bukan bilangan prima. If n sama dengan 2 sama dengan return true, if n modulo 2 sama dengan 0 return false. 2 adalah bilangan 2 adalah prima, angka genap lainnya berarti bukan. For in range ini untuk periksa pembagi dari 3 sampai akar N, kalau ada yang membagi habis berarti bukan prima. Return true jika lolos ke semuanya. Yang kedua kita akan mengecek truncation-nya menggunakan definisi trun all stack dan integer ke ball. Fungsi ini mengecek syarat truncatable alternatif menggunakan stack dan mengembalikan nilai true jika lolos truncatable alternatifnya, false jika tidak. Digits sama dengan dequeuing start 6 mengubah angka menjadi string, lalu dijadikan dequeuing sebagai stack yang angkanya seperti ini diubah menjadi dequeuing string seperti ini. Well, and toggle sama dengan true, ini variable toggle digunakan untuk menandai giliran penghapusan digit. Well, and digit lebih besar dari 0, ini untuk setiap hasil pemotongannya dicek prima atau tidaknya. If len digit sama dengan 1, di break. Jika hanya tersisa 1 digit, cukup dicek keprimannya saja. Tidak perlu menghapus lebih lanjut. Setelah ini loopnya akan berhenti. If toggle digits pop left, jika toggle sama dengan true, berarti hapus dari sebelah kiri menggunakan pop left. Jika toggle sama dengan false, berarti hapus dari kanan menggunakan digits.pop. Toggle sama dengan not toggle, ganti giliran pemotongan. Jika sebelumnya kiri, sekarang kanan. Jika sebelumnya kanan, sekarang kiri. Jika semua digit hasil pemotongan lolos, prima semua, maka fungsi mengembalikan true, artinya jika angka tersebut valid secara truncatable alternatif. Yang ketiga kita akan mengecek rotasinya menggunakan def get rotation stack untuk menghasilkan semua rotasi kiri dari angka menggunakan dequeuing agar sesuai instruksi soal tanpa slicing. Setelah kita menambahkan digit sama dengan dequeuing start 6, rotation untuk sama dengan list kosong untuk menyimpan hasil semua rotasi. N sama dengan digit, sebanyaknya digit untuk loop sebanyak N kali. For in range, rotation dot append in titik 2 join digit, gabungkan dan simpan rotasi saat ini. First sama dengan digit dot pop left, ambil digit paling kiri, digit dot append first, tambahkan ke belakang, ke sebelah kanan sini, ke rotasi kiri. Return rotation. Contohnya ini ada angka 197, dequeuing awalnya 197, berarti inputnya 197. Iterasinya 197, di rotasi kiri, angka satunya pindah ke sebelah kanan, rotasi kiri lagi, angka semuanya pindah ke sebelah kanan, outputnya yaitu ini. Nanti ini akan dicek
apakah mereka prima atau tidak. Fungsi classify BPT num untuk menentukan apakah angka adalah BPT. Kita namakan STR-nya sebagai angka S, angka stringnya untuk mempermudah pengecekan digit dan mirror. Yang pertama, check for zero digit. If 0 sama dengan in S, if 0 in S, return hal zero. Jika mengandung 0 berarti gagal. If not is prime, return not prime. Jika angka itu sendiri bukan prima, gagal. If not run out stuck num, return file out run. Check apakah lolos location kiri, kanan apakah stuck. For R in get rotation stack, if not is prime R, return full rotation. Jika salah satu rotasi tidak prima berarti gagal. Check mirror current cable propertinya. Mirror num sama dengan integer ini, balik angka mirror boleh pakai slicing karena bukan proses. If not turn all stuck mirror num, return file mirror. Lakukan truncation lagi pada hasil mirror, cek keprimaannya. Return valid jika semua syarat lolos, angka ini adalah BPT. Ini contohnya membalik string angka misal 739391 dibalik jadi 193937. Kita ubah lagi menjadi bilangan bulat, lalu dicek truncatable-nya, dihapus sebelah kirinya, dihapus sebelah kanannya, seterusnya sampai habis sisa satu angka. Semuanya harus dicek apakah dia prima atau tidak. Test casesnya, from the problem description ada angka sini 739391. Kita cek apakah dia mengandung 0, ternyata tidak. Lalu kita cek apakah dia bilangan prima, ternyata benar. Lalu kita cek truncation alternatifnya. 739391 dihapus sebelah kiri jadi 39391, dihapus sebelah kanan jadi 3939. Apakah 3939 ini bilangan prima? Ternyata bukan. Berarti classify BPT ininya gagal di syarat pertama. Outputnya nanti akan file outrun. Lalu yang kedua 197 juga dicek dengan cara yang sama. Dia tidak ada 0, dia juga merupakan bilangan prima, maka akan kita cek truncation alternatifnya. 197 dihapus jadi 97, dihapus jadi angka 9. Ternyata 9 ini bukan bilangan prima, berarti dia gagal di syarat pertama juga. File outrun. Classify BPT 1013 ini langsung gagal di syarat awal karena mengandung angka 0, zero. Kita cek angka yang dia merupakan bilangan BPT yang valid. Cek digit 0, yaitu angka 37, cek digit 0 tidak ada berarti dia lolos. Cek prima 37 bilangan prima, dia lolos. Truncable-nya dihapus sebelah kiri angka 7 berarti dia lolos truncation-nya itu merupakan bilangan prima. Rotasinya 37 dibalik jadi 73 bilangan prima, 73 dibalik 37 bilangan prima. Berarti semua aman di rotasinya. Mirror 37 dibalik jadi 73. 73 apakah bilangan prima? Benar. Lalu dihapus truncation mirror-nya jadi angka 3, apakah dia prima? Ternyata benar. Berarti angka 37 ini lolos semua syarat, maka hasil akhirnya valid. Berarti dia adalah BPT. Soal nomor 2, yaitu perjalanan tak terlupakan. Di sini kita disuruh membuat link list untuk membuat kelas note yang mempresentasikan setiap tempat wisata dan membuat kelas link list yang akan mengelola note-note tersebut dan menambahkan metode untuk menambahkan note ke link list dan menghitung jarak total perjalanan. Kita menggunakan kelas note dan menambahkan name sebagai nama tempat, distance jarak KM ke tempat berikutnya, next pointer ke note berikutnya. Menggunakan dev init constructor untuk membuat objek note, menyimpan nilai atribut dan inisialisasi pointer next ke non. Itu self.name sama name, self.distance sama dengan distance, self.next sama dengan non, pointer berikutnya yaitu awalnya kosong. Lalu kita menggunakan class link list. Class link list sama dengan dev init self.head non. Jika self.head non, headnya ini untuk pointer ke node pertama dan self.tail sama dengan non itu untuk pointer ke node terakhir agar penambahan di akhir menjadi 01. Kelas ini selanjutnya dev add list self ini untuk fungsi menambahkan tempat baru di ujung link list. Name node sama dengan node name distance membuat objek baru berdasarkan parameter name dan distance. If self.add is none, self.head sama dengan self.tail sama dengan name node. Kalau link listnya masih kosong, node baru menjadi head dan tail. Lainnya self.tail.next sama dengan name node, self.tail sama dengan name node. Kalau sudah ada node, tail next-nya menuju ke node baru lalu tail diperbarui.
Def print journal self, print urutan tempat wisata yang dikunjungi. Ini untuk fungsi untuk menampilkan urutan tempat dan jumlahkan jarak. Current sama self head, berarti current mulai dari head, total distance 0 untuk akumulasi jarak, IDX-nya 1 untuk menomori tempat. Well, current is not known, print F ini untuk mencetak nama tempat. Total distance ditambah sama dengan current distance itu untuk menambah jarak ke berikutnya, current sama dengan current dot next, lanjutkan berikutnya, IDX plus 1, naikkan nomor berikutnya. Selama belum berakhir, current tidak sama dengan non, tampilkan nama dan nomor urut, tambahkan jarak ke total, lanjut ke not berikutnya. Print F, jarak total yang ditempuh, total distance, ini KM setelah selesai cek cetak total jarak yang ditempuh. Program utamanya if name sama dengan main journey sama dengan link list ini membuat objek link list untuk menyimpan perjalanan. Lalu kita menambahkan sesuai urutan soal, menambah tempat wisata dan ke dalam link list sesuai urutan perjalanan dari soal. Lalu menampilkan hasil dengan journey print journey ada tutup kurung buka kurung. Outputnya seperti ini, itu menampilkan urutan tempat sesuai tambahannya ke link list, menjumlahkan semua jarak ke tempat berikutnya, mewakili simulasi perjalanan nyata wisatawan berdasarkan urutan tujuan. Jarak total yang ditempuh itu didapat 14,5 km. Lanjut ke soal berikutnya, manajemen antrian di terminal kereta cepat. Di sini ada kita disuruh memanajemen kereta cepat. Yang pertama itu ada kelas premium, bisnis dan ekonomi. Harus sesuai tiket priority queuing, mempertahankan Vivo dan batas waktu tunggu untuk ekonomi 45 menit, bisnis 30 menit, dan premium 15 menit. Jika penumpang menunggu melampaui batasnya, mereka dianggap overweight dan mendapatkan voucher, fast track. Dapatkan bervoucher masuk fast track queuing yang selalu di pick lebih dulu sebelum antrian reguler manapun. Optimasi kapasitas keretanya itu 60 kursi perberangkatan. Kereta tetap berangkat. Kereta harus terisi sebanyak mungkin setiap keberangkatan tanpa menyalahi prioritas. Tapi kereta tetap akan berangkat meskipun kursinya tidak penuh. Komposisi idealnya 15% kursi untuk ekonomi, 25% untuk bisnis, dan sisanya untuk premium. Jika penumpang dalam satu kelas tidak cukup, kursi kosong boleh diisi kelas lain teratas berikutnya. Kalau misalnya ada kursi kosong, boleh diisi untuk kelas teratas berikutnya, yaitu mulai dari premium dulu, bisnis, baru ekonomi. Spesifikasi teknisnya, struktur datanya mulai dari premium bisnis menggunakan 3 dequeuing, 1 dequeuing untuk fast track voucher, dan membuat kelas passengers. Input daftar passengersnya seperti ini, ID, name, tiket kelas, arrival time, dan group ID. Penumpang solo dan dalam grup campuran, kolom grup dengan ID sama, sebaran kelasnya itu 20% premium, 30% bisnis, dan 50%-nya ekonomi. Arrival time tersebar mulai dari jam 8 dengan jeda acak 0 sampai 3 menit antar penumpang. Outputnya, log keberangkatan setiap kereta, nomor keberangkatan, daftar ID penumpang, komposisi kelas jam berangkat, daftar penumpangnya mengalami overweight dan menerima voucher. Fungsi utamanya itu simulate day passengers list yang mengyield event log di atas. Simulasi minimal harus menangani lebih dari 1.000 penumpang dalam kurang dari 1 detik di mesin standar. Langsung ke eksekusi menggunakan from collection for dequeuing. Ini untuk dequeuing untuk struktur antrian efisien, time delta untuk mengatur waktu keberangkatan dan waktu tunggu, pandas dan AO digunakan untuk membaca data CSV penumpang dari strings. Parameter aturan simulasinya capacity, departure, intervalnya 15 menit, max rate-nya ekonomi 45, bisnis 30, premium 15, min seat-nya ekonomi 9, bisnis 15, ideal tempat duduknya ekonomi 0,15, bisnis 0,25, max borrow-nya minimal kursi yang boleh dipinjam itu 20% per kapasitas. Kelas penumpang menggunakan slot agar hemat memori. Dev itself ini konstruktor untuk investasi atribut penumpang dari data CSV. Lalu ini modulo titik modulo M itu mengubah string hh.mm menjadi objek time untuk perhitungan selanjutnya. Fungsi bantunya itu dev wait minutes. Fungsi bantu untuk menghitung waktu tunggu antara kedatangan penumpang dan keberangkatan.
Def format time, fungsi bantu untuk mengubah datetime kembali ke string h.mm agar mudah dicetak. Fungsi utamanya tentu menggunakan singlet day, tadi passenger small list. Fungsi utama menjalankan seluruh logika antrian dan keberangkatan. PS ini mengkonversi list dictionary menjadi list object passengers. Lalu kita menyediakan antrian untuk tiap kelas dan fast track, membuat path dequeuing sesuai spesifikasi 3 regular dan 1 fast track voucher. For PNPS, itu memasukkan penumpang ke dequeuing sesuai kelas tiketnya. Depart 0 sama dengan 0, menghitung nomor keberangkatan mulai 1, 2, 3, sampai titik-titik. Lalu depart time ini, waktu keberangkatan pertama dimulai dari jam 8. Overweight is menyimpan ID penumpang yang overweight untuk dicetak di ringkasan. Box sama dengan ini untuk menyimpan semuanya. Lalu simulasi keberangkatan, while any quiz dan values, loop utama berjalan selama masih ada penumpang di salah satu dequeuing. Depart 0 plus 1 itu menaikkan nomor keberangkatan 1, 2, 3, sampai seterusnya setiap 15 menit. Boarded sama dengan list kosong untuk menampung semua penumpang yang naik di keberangkatan ini. Remaining sama dengan capacity, counter sisa kursi kosong awalnya 60. Yang pertama kita masukin fast track dulu, while quiz, fast track, and remaining. Ini prioritas tertinggi, karena isi kursi dengan penumpang bervoucher fast track sampai habis atau kursi penuh. Alokasi kursi idealnya seperti yang tadi di sebelumnya tadi. Ini pakai max min set di nama sebelumnya untuk hitung jumlah kursi ideal tiap kelas. Lebih dari 15% ekonomi, lebih dari 5% bisnis, dan sisanya premium. Tapi tetap lebih dari batas minimum. For choice ini, alokasi ideal berdasarkan prioritas premium, bisnis, dan ekonomi tanpa melebihi ideal dan sisa kursi. Lalu isi sisa berdasarkan prioritas. Setelah semuanya tadi udah masuk, kita isi sisa kursi berdasarkan prioritas mulai dari premium, bisnis, dan ekonomi. Lalu check override. Untuk penumpang yang lebih batas dipindahkan ke fast track dan diberikan voucher. Catat log keberangkatan. Ini untuk log hasil outputnya saja. For CLSIN Premium, ini juga untuk hasil lognya. Ini untuk menghitung fast track vouchernya ada berapa orang, kursi kosongnya ada berapa. Nah, lalu geser untuk keberangkatan berikutnya plus 15 menit. Ringkasan akhirnya hari berisi total penumpang, komposisi kelas, jumlah keberangkatan, dan daftar override. Dihitung summary append. Ini untuk menghitung apakah ada override, lalu kalau misalnya nggak ada berarti outputnya tidak ada, lalu log selesai semua penumpang dalam antrian hari ini sudah ditangani. Lalu kita masukkan datanya yang dinamakan CSV, strip data dengan ini, lalu dibaca menggunakan DF dari CSV, passengers mengubah data frame menjadi list dictionary, 1 disk per penumpang siap diproses oleh Simulate Day. For login Simulate Day, passengers mulai simulasi dan mengiterasi setiap string log keberangkatan yang dihasilkan. Print log, mencetak log keberangkatan ringkas ke layar. Outputnya seperti ini. Yang pertama tadi ekonomi kan harus masuk 9, lalu bisnis harus masuk 15, sisanya untuk premium. Ternyata yang premium cuma 20, berarti ada sisa beberapa kursi dan itu langsung dialokasikan ke yang paling tinggi dulu, yaitu kelas bisnis. Jadi keberangkatan pertama premium 20, bisnis 31, dan ekonominya 9. Fast track vouchernya nggak ada, kursi kosongnya nggak ada. Lalu keberangkatan kedua premiumnya udah habis, bisnisnya sisa 5 orang, dan sisanya ekonomi. Fast track vouchernya tidak ada, kursinya kosong. Ringkasan hari, ada 120 penumpang, premiumnya 20, bisnisnya 36, dan ekonominya ada 64. Jumlah keberangkatannya 2 kali, karena setiap keberangkatan itu kapasitasnya 60 kursi, jadi cukup untuk 2 kali saja keberangkatan. Lalu, keberangkatannya setiap 15 menit, semua penumpang bisa sudah naik di 2 keberangkatan, jadi 8 dan 18 berarti kosong total sudah. Selesai untuk 120 data, maka kita akan mensimulasikan 1000 data penumpang dengan ininya kurang dari 1 detik. Kita menggunakan def generates underscore 1000 underscore passengers. Kalau list dictionary, deklarasi fungsinya mengembalikan 1000 ke penumpang.
Records ini untuk list kosong untuk menampung data penumpang yang akan dihasilkan. Search time sama dengan dead time. Waktu awal kedatangan 08.00 WIB sebagai titik acuan. Classesnya dimulai dari premium, bisnis ke ekonomi. Group codes-nya ini buat 200 kode grup unik 3 huruf plus 1 digit untuk anggota grup 5 orang karena sesuai di soal itu ada 5 orang yang suka datang sebagai kelompok dengan kelas tiket campuran. Nah, ini untuk mencegah duplikat dalam satu grup, memudahkan untuk jelaskan dan ringkas, menghemat waktu dan kode. Lalu for I in range 1,1001 itu loop 1000 kali ID 1 sampai 100. Delta sama time delta arrival ini itu untuk waktu kedatangan acak antara jam 8 sampai jam 18.00 itu 10 jam penuh. Ini 10 kali 60. Lalu 20% pilih kelas dengan proporsinya 20%, 3 premium, 30% bisnis, 50% ekonomi dalam satu kali panggilan. Lalu 70%-nya solo dan 30%-nya dalam grup kurang dari 5 itu. Hasil selanjutnya ada records append untuk menambahkan dictionary penumpang, ID name kelas waktu grup ke dalam list, lalu return records, kembalikan list 1000 dictionary siap diproses oleh simulate day. Passengers ini hasilkan list 1000 penumpang, for login simulate day, jalankan simulate dan cetak log keberangkatan. Nanti hasilnya akan seperti ini di akhirnya. Itu headernya kan tadi ke Shinobi berangkat jam 20 Juli. Keberangkatannya itu ada 1 sampai 17. Setiap keberangkatan berangkat tepat 15 menit yaitu jam 8, jam 8.15, jam 8.30 sampai jam 12 pas. Kursi selalu penuh 60 kecuali hanya keberangkatan terakhir ini sisa 20. Distribusi penumpangnya yang pertama tadi premiumnya ada 36 penumpang sampai akhirnya habis. Bisnisnya awal 15, lalu ke 45, lalu sampai akhirnya habis. Dan ekonomi awalnya 9, ada terus selanjutnya ada 60, ada 60, ada 40 sampai akhirnya habis 40 ini. Penumpang overweightnya ada 73 orang dan dapat voucher dan masuk ke fast track. Ringkasan hasilnya ya udah total 1000 penumpang terangkut, komposisi premiumnya 214, bisnisnya ada 285 dan ekonominya ada 501. 17 keberangkatan semua penumpang sudah ditangani. Next, saya akan menjelaskan ke penjelasan berikutnya nomor 4 yaitu misi kilat lintasan petir untuk CV. Instruksinya didasarkan oleh unit transportasi cerdas bersedia menerima panggilan darurat. CV sebagai arsitek jembatan Tesor sedang menunggu di kota ini untuk memimpin upacara peresmian jembatan cakra pertama di dunia. Tanpa kehadirannya, intinya kita di sini disuruh untuk memberikan lintasan tercepat yang bisa ditempuh argi dari A ke N. Itu menggunakan graf di bawah ini dari not ke A ke N dengan bobot jaraknya seperti ini. Hindari jalan memutar agar CV tak menunggu lebih lama dan nama baik Konoha tetap terjaga. Langsung saja penjelasannya. Kita akan menggunakan inisialisasi set jarak A sama dengan 0, set semua jarak kota lain sebagai tak hingga. Semua not belum dikunjungi. Pilih titik dengan jarak terpendek dari semua kota yang belum dikunjungi, ambil kota dengan jarak terkecil, tandai kota tersebut sebagai telah dikunjungi. Update jarak tetangga untuk setiap tetangga langsung dari kota A ini. Hitung jarak baru, jarak kota sekarang, plus bobot ke tetangga. Jika jarak baru lebih kecil dari jarak lama, berarti perbarui jaraknya. Ulangi, lakukan langkah 2 dan 3 sampai semua kota dikunjungi atau kota tujuan N jaraknya sudah final. Oke, di sini kita punya A sampai N ini sebagai titik awalnya dan A, B, C, D ini sebagai titik yang ingin kita tempuh. Pertama, A ke A itu 0, tentu saja karena ini tidak ada jarak karena A ke A dia belum kemana-mana jadi nilainya 0. Lalu dari A ke B ke C ke B ke C ke D ada 7, 6, 4. Ini 7, 6, 4. Lalu dari sini kita bisa ke E sama ke F. Kita cari mana jarak yang lebih mudah, lebih cepat, apakah ADE, ACE, ABE, ACE, atau ADF, ACF, dan ini. Akhirnya kita dapat langkah yang paling cepat yaitu ACE dengan ininya 8 sama ACF dengan jaraknya itu 11.
Pertama kita akan mengecek jalur lewat yang F, karena dari C ini kan dari C ke E ke F, dari E bisa ke G H I J, dan dari F bisa ke G H I J. Jadi kita pertama ngecek ke A C F G H I J dulu. Kita cek C F G semuanya, ini kan yang paling dekat, berarti A C F G itu 16, H itu ACFH itu 14, lalu ACFI itu 13, dan ACFJ 12. Kita highlight yang jarak-jaraknya tercepat nih, tidak 9, tidak ini karena dia ACE ya kan, kita mau ngecek ACF. Lalu kita cek lagi ke KLMNN. KLMN. Pertama ACFHK. ACFH ke K itu dapat jarak 21. uh, Dia cari jarak juga yang lainnya ACFJK ini lebih kecil, tapi kita lihat dulu ke yang sininya. Lalu ACL, ACFHL didapat dia 16 paling cepat di antara semuanya. Lalu ke yang ke M didapat juga ACFHM, kan lebih dekat ya. ACFHM dia didapat jaraknya 17. Nah, di sini kita cek lagi ke N, mana yang lebih dekat, apakah ACF HKN itu didapat ternyata 28, 21, K ke N, K ke N itu 7, berarti 21 tambah 7, 28, terus L ke N berarti 5 nih, ACF HLN, 16 ditambah 5 berarti 21, lalu ACF HM ke N, M ke N 5, ACFHM-nya tadi 17, 17 ditambah 5, 22. Berarti jarak yang paling dekat yaitu 21 ACFHLN. Maka dari jarak yang melalui titik F ini, lebih cepat ke ACFHLN dengan jarak totalnya itu 21. Lalu kita cek lagi yang dari E, titik E. ACE. Kita cari dulu ACEG. Berarti kan ACEG itu 1 ya. Ini yang paling dekat nih, paling dikit. AC 6 tambah 2 tambah 7 berarti kan 9. ACEH berarti ini banyak nih, 8, 3, 6 paling dikit 1. Berarti ACEG. ACEG. Itu didapat 9, langsung naik. Lalu kita ke ACH berarti kan tadi 8 ditambah berapa tuh totalnya, jadi 8 tambah 8 16. 8 yang ke I 8 ditambah 3 jadi 11, yang ke J 8 ditambah 6 jadi 14. Berarti yang paling dekat yaitu ACEG. Lalu kita cek di sini ke dari titik yang ini kita cek ke KLMN, ke KLM. ACEG ACEGK itu 15 kan? Coba kita cek. G ke K. G ke K itu 6. G ke L itu 7. G ke M itu 8. Berarti yang paling dekat A, C, E, G, K. Yang paling dikit itu 6. A, C, E, G, K. Nah, ini 15 dapat. Tadi kan ke sini itu 1 ya. Ini ke sini tadi berapa? 7 apa 6 gitu. Lalu kita cek lagi ke 8. A, C, E, G, L berapa nih? A, C, E, G, L itu dari tambah 7. Berarti ini 14, ini 15, ini 16, ini 17. Berarti di antara ini yang paling dekat itu ACEGK. Lalu kita cek lagi ke N-nya. K ke N mana yang paling cepat? Apakah ACG KN atau ACG LN atau ACE GMN? Kita cek ke ACE KLM ya. Dari KLM mana yang paling dekat ke N? Ternyata nih ada K ke N itu 7, L ke M itu 5, dan M ke N itu 5 juga. Tapi kan tadi dari awal yang paling dekat itu ACEG K. Kalau ditambahin ternyata ACFHL-nya yang tadi dari awal lebih dekat ke K, pas di mau ke N-nya itu lebih dekat ACFHLN. ACFHL-nya
Salah. Nah, ini. Tadi kan yang paling dekat 15 ACEGK. Ternyata pas dicek ke N-nya lebih dekat kalau ACEGL. Kalau dari ACEGL kan tadi ditambahnya 5 doang. L ke N 5. Ternyata dia lebih dekat. 16 ditambah 5, 21. Kalau 21 ditambah 7, berarti dia 28. Berarti ini dieksekusi, dia nggak jadi lebih cepat. Lalu 17 ditambah 5, 22. Berarti paling cepat. Salah. Nah, ini 15. 15 kan ditambah 7, 22. Berarti dia dieksekusi. 16 ditambah 5, dia 21. 17 ditambah 5, 22. Berarti paling cepat juga ACE GLN. Berarti didapat jarak terpendek dari A ke N yaitu melewati jalur ACE GLN dan ACF HLN dengan jaraknya 21 km. Sekian dari saya, banyak kurang dan salahnya saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.